Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan apa yang kemarin kita renungkan berkaitan dengan rahasia dibalik daripada Syahrul Ramadan. Kemarin bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk pribadi-pribadi mulia. Sarana atau momen yang tepat untuk kemudian kita membina dan membentuk pribadi-pribadi mulia. Termasuk diantaranya adalah pembinaan pendidikan akidah yang kemarin kita sampaikan. Selain itu, bahwasanya kalau kita renungkan dan kita hayati, rahasia besar dibalik daripada syariat Ramadan itu adalah pembinaan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadari ataupun tidak, bahwasanya syariat puasa di bulan Ramadan ini mengarahkan kita pada pembentukan akhlakul karimah, pembentukan akhlak mulia. Aturan-aturan yang ada di sekitar syariat puasa itu mengarahkan kita pada pengendalian jiwa, mengarahkan kita pada pengendalian jiwa. Bagaimana kita bisa mengekang jiwa kita ini, menahan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita pada maksud syariat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan keinginan syahwat kita, maka aturan-aturan ini menjadi rambu-rambu. Oh, jangan dulu. Ini bisa kemudian mengurangi nilai puasa. Paling tidak ini terbentuk di dalam atau tersirat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sawmu junnah. As-sawmu junnah. Fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yafsaq wa la yaskhab wa la yajhal wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Dalam hadis ini tergambar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan menetapkan prinsip-prinsip dasar daripada sebuah atau prinsip-prinsip dasar akhlakul karimah yang tergambar di dalam hadis ini. Kenapa tidak? Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa itu bagaikan perisai.
Puasa itu bagaikan perisai. Perisai seorang muslim, tameng seorang muslim. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, maka ketika salah seorang di antara kalian itu berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yarfuth. Kalau dia menginginkan sesuatu dari puasanya, kalau dia menginginkan puasanya itu bernilai, kalau dia menginginkan puasanya itu punya makna, fala yarfuth, maka janganlah dia itu kemudian mengucapkan kata-kata kotor. Mungkin di luar daripada Ramadan, ketika kita bercanda misalnya, kita dengan mudahnya kemudian bercanda dengan candaan-candaan yang kotor, candaan-candaan jorok, cerita-cerita yang kemudian bisa membangkitkan syahwat seseorang, cerita-cerita cabul, mohon maaf, kata-kata yang konotasinya pada hal-hal yang negatif. Fala yarfut, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan puasa kita itu bernilai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain itu fala yafsa. Kalau salah seorang di antara kalian itu puasa, maka janganlah berbuat kefasikan. Janganlah berbuat kefasikan. Jangan berbuat sesuatu yang melampaui batasan-batasan syariat. Yang mungkin di luar daripada Ramadan, terkadang kita biasa saja melanggar aturan-aturan. Atau mungkin kita beranggapan ini kan biasa. Atau mungkin kategorinya dosa kecil. Kita bercanda, bergurau, yang mungkin itu sudah dianggap berlebihan jauh. Kalau kita ingin puasa kita itu bernilai, bermakna, fala yafsa. Jangan melakukan sesuatu yang bisa kemudian kita itu dicap fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashab, tidak berkata-kata kasar. Kalau tadi berkata-kata jorok, kalau ini tidak berkata-kata kasar. Marah, kita marah, emosi. Bisa sekali kita mengekspresikan kemarahan kita itu dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata keji, sebagai bentuk pelampiasan daripada emosi kita yang memuncak. Marah sama orang, marah sama keluarga, marah sama tetangga, marah sama orang yang zalim sekalipun. Dan ini dilarang oleh Nabi. Ketika kau berpuasa, fala yaskhab wala yajhal, tidak bertindak bodoh. Ketika kita puasa, tetap kendalikan emosi, tetap kendalikan jiwa kita ini. Jangan gegabah. Jangan melakukan sesuatu yang sesuatu itu lahir daripada emosi kita. Karena terkadang juga kalau kita marah, kita bertindak, kita terkadang memutuskan sesuatu berdasarkan emosi. Tidak mempertimbangkan dengan baik maslahat dan madarat. Jangan bertindak bodoh. Jangan memutuskan sesuatu tanpa ada pertimbangan dengan baik. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa insabahu ahad,
Bahkan ketika ada orang lain yang mencelamu, ada orang lain yang marah sama kamu, ada orang lain yang memancing emosimu, mengejek kamu, au qatalahu, atau bahkan mungkin dia memerangimu, memukulmu, ingin membunuhmu misalnya, falyakul inni sha'im, maka ucapkanlah saya sedang puasa. Saya tidak bisa meladeni, saya sedang puasa. Nah, jangan dikasih tahu sudah kurang buka. Tapi ini tarbiyah. Ini adalah bentuk atau corak pendidikan Ramadaniyah, mungkin seperti itu. Ini adalah corak pendidikan Ramadan. Ini adalah bentuk pendidikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Ramadan. Maka tidak salah kalau kemudian ulama mengatakan Ramadan ini adalah sarana Allah untuk membentuk akhlakul karimah. Yang paling tidak digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bahwa puasa itu secara tidak langsung mengajak kita atau mengajarkan kita bagaimana mengendalikan jiwa ini, sehingga yang keluar, yang terpancar dalam perilaku kita sehari-hari, yang nampak dalam perilaku kita sehari-hari adalah sikap-sikap positif. Sikap-sikap positif. Sampai ucapan pun kemudian dikontrol. Bagaimana caranya ucapan ini tidak keluar daripada lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang jorok jangan. Kalimat-kalimat yang kotor jangan. Kalimat-kalimat kasar yang bisa menyakiti orang lain jangan. Kontrol jiwamu. Kendalikan jiwamu, kendalikan emosimu. Karena itu adalah bentuk akhlakul karimah. Itu adalah bentuk akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diharapkan 1 bulan saja. Kalau kita bertahan 1 bulan seperti ini, kalau dalam ilmu psikologi itu bukan 1 bulan, 21 hari. 21 hari ketika seseorang melakukan pembiasaan 21 hari, itu sudah dianggap sudah bisa berubah secara psikis. Apalagi kalau 1 bulan. Apalagi kalau 1 bulan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Secara ilmu psikologi sudah cukup, bisa paling tidak bisa merubah karakter seseorang. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Nah, ini satu hal yang luar biasa, bahwa orang ketika marah sama kita dicela, kita diejek, apa yang kemudian menjadi pesan penting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Falyakul inni sha'im. Ucapkanlah saya sedang berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah membalas keburukan jangan dengan keburukan yang sama. Membalas keburukan jangan dengan keburukan yang sama. Kalau kita bisa membalas keburukan orang itu dengan kebaikan, sampaikan saya sedang berpuasa, dia mengerti. Dan bahkan mungkin dia malu ketika memperlakukan orang yang sedang berpuasa dengan perilaku yang buruk. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan berbeda. Ada orang yang memperlakukanmu buruk, perlakukan dia dengan baik. Idfa' billati hiya ahsan. Berikan yang baik
daripada perilaku buruk yang dia berikan kepadamu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Bahkan kalau perlu, lupakan kalau kau seakan-akan punya masalah dengan dia, seakan kau sahabat karib. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk contoh uswah hasanah daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bagaimana Nabi memperlakukan orang yang setiap hari meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang yang memperlakukan buruk. Bahkan dia tahu orang ini niatnya jahat, orang ini niatnya buruk, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memperlakukan orang tersebut dengan cara yang baik. Malah justru terkadang dakwah-dakwah dengan model akhlakul karimah seperti ini itu bisa jauh lebih mengena pada pribadi seseorang daripada dakwah-dakwah dengan lisan. Karena sudah jelas ketertarikan seseorang pada syariat Islam itu terkadang dilihat pada perilaku-perilaku muslim yang berakhlak baik, bukan dengan ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan syariat puasa. Selain daripada itu, ada hal lain yang juga menarik untuk kita renungkan. Bahwasanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu membentuk pribadi gemar beribadah. Itu secara tidak langsung. Pembiasaan ibadah di bulan Ramadan ini seakan-akan Ramadan ini mendidik kita untuk gemar ibadah, cinta ibadah. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu perbedaan yang mendasar, baik kita sadari atau tidak. Ketika Ramadan tiba, masjid itu penuh. Bahkan orang yang paling malas ke masjid datang ke masjid. Bayangkan kalau ini 1 bulan saja, ya. Apa tidak berubah karakternya kalau orang setiap hari, setiap saat ke masjid? Lain misalnya kalau memang orang sudah hatinya tergantung pada masjid. Tapi bagi orang yang mungkin malas ke masjid, dia datang ke masjid, itu akan berbekas pada perilakunya, berbekas pada hatinya. Kalau dia masih terpanggil secara imani, masih ada iman meskipun kecil, itu akan terdongkrak imannya di bulan Ramadan. Ini pembiasaan di mana-mana. Ada kerinduan untuk memperbanyak ibadah. Karena kenapa? Kita termotivasi dengan janji-janji Nabi SAW, janji-janji Allah Subhanahu wa taala di balik daripada bulan Ramadan ini. Ada fadilah besar. Kita terdorong untuk meraih anugerah besar, anugerah magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bukan hanya pada ibadah sholat, sampai pada ibadah-ibadah yang lain, pendidikan kedermawanan. Dan kita lihat di mana-mana seseorang ketika misalnya rindu pada pahala,
berjamu orang bagi-bagi buka puasa misalnya. Tertarik hatinya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, bulan Ramadan ini membentuk pribadi zuhud. Membentuk pribadi zuhud. Zuhud itu sederhananya adalah pribadi orang yang tidak cinta dunia berlebihan. Tidak cinta dunia berlebihan. Kenapa dikatakan bahwasanya Ramadan ini membentuk pribadi zuhud? Karena pada dasarnya Ramadan ini adalah cara yang paling efektif, cara yang paling tepat untuk menundukkan hawa nafsu kita. Cara yang paling tepat untuk menundukkan hawa nafsu kita. Cara yang paling efektif untuk menundukkan cinta dunia seseorang. Betapapun dia bisa, tapi ketika di bulan Ramadan hilang syahwat dunianya. Bagaimana mau syahwat dunia? Kalau jam 12 siang kita sudah, bahkan fisik kita pun melemah. Kita mau makan, kita mau minum, tidak boleh, ditahan oleh puasa. Dan itu 1 bulan. Itu 1 bulan. Coba kita lihat saja data-data, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Ketika bulan Ramadan tingkat kriminalitas itu berkurang. Tingkat pelanggaran hukum itu berkurang di bulan Ramadan. Itu sudah maklum, itu sudah menjadi survei seluruh dunia. Karena ini adalah cara yang paling efektif untuk kemudian menundukkan hawa nafsu manusia. Ya, maka ini ibadah puasa Ramadan ini membentuk pribadi-pribadi yang zuhud. Pribadi yang sadar bahwasanya dunia itu akan segera sirna. Pribadi zuhud itu adalah pribadi yang sadar bahwasanya dunia itu akan berakhir. Apa yang kita mau kejar, dunia ini tidak abadi. Makanya Nabi SAW di dalam sabdanya yang mulia, beliau mengatakan, mali walid dunia. Bagaimana pandanganku terhadap dunia? Kata Nabi SAW. Atau bagaimana posisiku dengan dunia ini? Kata Nabi, ma'ana wa dunia. Saya dengan dunia itu, kata Nabi, innama mithli matali wa mithlu dunia. Permisalanku terhadap dunia itu karakibin, hanya seperti seorang pengendara saja. Dhalla tahta syajarah, yang kemudian seseorang itu mampir berteduh di bawah pohon. Summa raha wa taraka. Setelah dia beristirahat sejenak, dia meninggalkan tempat itu dan pergi. Itu permisalan Nabi SAW terhadap dunia. Jadi salah kalau kemudian seseorang itu terlalu berambisi terhadap dunia dan dia melupakan bahwa dunia ini hanya tempat dia mengambil bekal untuk menuju akhir. Pribadi yang zuhud adalah pribadi yang sepenuhnya sadar akan adanya akhirat. Sepenuhnya sadar akan adanya akhirat. Karena terkadang memang juga ada orang yang lupa tentang akhirat.
meragukan janji-janji Allah terhadap kehidupan akhirat, sehingga dia dibutakan matanya oleh dunia. Dan pribadi zuhud itu, yang terakhir, pribadi zuhud itu adalah pribadi yang sadar bahwasanya hidup sederhana sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cinta dunia berlebihan. Dia yakin bahwa rezeki itu akan tetap ada. Nah, ini terkadang dilupakan oleh sebagian orang, sehingga dihabiskan waktunya 1 kali 24 jam untuk memikirkan dunia. Padahal kalau dia hidup sederhana seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW atau seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, rezekinya masih tetap ada. Ini pribadi-pribadi ini yang muncul ketika kita bisa menghayati makna dibalik daripada syariat Ramadan. Bayangkan saya, para jamaah, kita berpuasa, antara orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, kalau sama-sama puasa sama-sama lapar, tidak ada beda. Tidak ada beda. Orang yang kaya raya dan orang yang hidup sederhana, ketika puasa sama-sama loyo. Kalau ada orang tidak loyo puasa, itu dipertanyakan puasanya. Karena memang itu yang menjadi tujuan daripada syariat. Sehingga kalau kita hayati, kita renungkan, akan lahirlah sifat zuhud, akan lahirlah sifat sabar, akan lahirlah sifat syukur, dan banyak lagi sifat-sifat yang lain, yang semuanya adalah sifat-sifat positif, sikap-sikap positif, pribadi-pribadi yang luar biasa yang lahir daripada madrasah Ramadan. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita renungkan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.